Romo Koko di sini dan selamat datang di Renungan Hari Jumat Agung. Pada hari ini kita merayakan wafat Tuhan kita, Yesus Kristus di kayu salib. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, renungan ini adalah salah satu dari 5 seri renungan yang sengaja diciptakan untuk masa Pekan Suci tahun 2025 ini. Mari kita masuk ke dalam misteri ilahi yang mengajarkan kita bahwa penderitaan bukan sesuatu untuk dihindari. Penderitaan adalah untuk diterima, dimaknai bersama kerahiman Tuhan. Maka sebelum kita memulai percakapan rohani ini, mari kita hening sejenak. Kita masuk ke dalam batin kita. Kita mohon ampun untuk semua dosa kita. Kita mohon supaya Tuhan yang mengaruniakan hari luar biasa ini juga membantu kita untuk menemukan dirinya di dalam hati kita masing-masing. Kita tanggalkan semua yang buruk. Kita tanggalkan semua yang masih gundah, masih gulana di depan pintu hati kita. Jangan biarkan dia masuk. Kita minta rahmat Tuhan. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, semoga percakapan rohani kami memberi kami inspirasi untuk menghayati makna salib. Bantulah kami untuk perlahan menemukan makna penderitaan kami sendiri di dalam kayu salib Yesus. Hari ini putramu ditinggikan menjadi tanda keselamatan bagi umat manusia. Semoga dalam kuasa salibnya, kami dimampukan untuk memikul salib kami yang kecil dan setia berjalan bersama dengan putramu di dunia yang fana ini. Hadirlah dalam percakapan rohani ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, saya harap engkau semua dalam keadaan baik dan sehat. Romo mengingatkan untuk hari ini kita orang Katolik, apabila sehat tubuhmu, mari kita latihan berpantang dan berpuasa. Hari ini ditetapkan oleh gereja untuk melakukan pantang puasa total. Dan saya sungguh-sungguh berharap supaya dengan pantang dan puasa itu nanti jam 3 kita bisa hadir di gereja, merayakan kembali kenangan akan sengsara dan wafat Tuhan. Ada 2 hal yang menarik mungkin kita pelajari bersama. Seperti Romo katakan dalam renungan kemarin di Kamis Putih, Romo ingin mengingatkan bahwa dari Kamis Putih sampai nanti malam Paskah, itu semua adalah satu kesatuan liturgi. Karena bagi umat Katolik, kita merayakan liturgi Paskah dalam 3 hari itu, sekaligus merayakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Maka dari itu, semalam pada hari Kamis Putih, tidak ada berkat penutup. Ditutup dengan ibadat tuguran, tetapi tidak ada berkat penutup. Berkat penutup baru akan diberikan nanti di ujung misa malam Paskah besok. Juga tidak ada salib pembuka, tanda salib pembuka di Jumat Agung dan Sabtu malam Paskah juga tidak ada tanda salib pembuka. Karena merupakan satu kesatuan liturgis. Dalam liturgi, nanti para imam pertama-tama akan masuk di hari ini, jam 3 sore, sebagaimana ditulis dalam kitab suci jam 3 sore, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Lalu para imam akan meniarap dan akan berdoa mempersembahkan dunia kembali, mempersembahkan isi gereja kepada Yesus yang telah wafat menyerahkan dirinya. Teman-teman, mungkin kita bisa melihat beberapa hal yang, setidaknya 2 hal yang Romo ingin angkat ya. Yang menarik dari detil kisah sengsara Tuhan dan bagaimana detil-detil ini bisa membantu kita menyerap, oh ternyata Tuhan sudah punya rencana dari dahulu kala untuk menyelamatkan manusia.
Apa contohnya? Yang pertama, Romo ingin melihat rujukan tentang kaki Yesus yang tidak dipatahkan, ya kan? Tentang tangannya yang ditembusi dengan paku, kakinya yang ditembusi dengan paku, dengan kesengsaraan yang luar biasa. Kalau teman-teman buka Mazmur 22 ayat 16 sampai 18, dikatakan ya, "Ya, dogs are around about me, anjing-anjing mengelilingiku, sekumpulan orang jahat mengelilingi aku, mereka menembusi tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. They stare and gloat over me, mereka memelototi aku, memandangi aku, mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan di atasnya mereka membuang undi." Lihat ya, betapa kutipan dari Mazmur bab 22 ayat 16 sampai 18 ini mengingatkan kita pada peristiwa yang terjadi di seputar penyaliban. Menurut kisah Injil Yohanes, nanti silakan baca Injil Yohanes bab 19, kita bisa melihat beberapa hal loh. Bagaimana tangan dan kaki Yesus dipaku, segala tulangnya dapat dihitung. Dikatakan juga bahwa jubahnya dibagi-bagi di antara mereka dengan cara membuang undi. Nanti juga dalam Injil Yohanes dikatakan ada tanaman hisop itu ya, ada bunga karang ya, bahasa Indonesianya bunga karang, tapi sebetulnya itu adalah tanaman hisop ya, tanaman hisop yang memang bisa untuk menyerap cairan, digunakan dalam perjanjian lama. Jadi ada begitu banyak detail yang luar biasa yang sudah ada di perjanjian lama dan memberi tanda di perjanjian baru, terutama dalam penyaliban Yesus dipenuhi semua gambaran perjanjian lama itu. Sekali lagi, proses penyaliban sendiri bisa merujuk pada Mazmur bab 22. Isn't it amazing? Ayat 16 sampai 18 itu hampir menggambarkan apa yang terjadi dalam proses penyaliban Yesus. Luar biasa ya. Dalam kisah tentang Yesus yang diberi minum cuka asam, diberikan diberikan cuka asam dari bunga karang. Ini tanaman ya, bunga karang itu artinya sejenis tanaman yang bisa menyerap semua cairan itu, termasuk cairan cuka asam yang diberikan kepada Yesus ketika Tuhan berteriak dari atas salib, "Aku haus." Teman-teman bisa membuka Keluaran bab 12 ayat 21 sampai 24 ya. Lalu Musa keluar memanggil semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka, "Pilihlah domba-domba untuk dirimu sendiri sesuai dengan keluargamu, dan sembelihlah anak domba Paskah itu. Take a bunch of hyssop dan celupkan di dalam darah yang ada di dalam basin, di dalam wadah." Romo buka versi bahasa Indonesianya saja, Keluaran bab 12 ayat 21 sampai 24. Lihat, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop. Kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada pada sebuah pasu, semacam ember, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu.
seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Dan kemudian Tuhan akan berjalan di antara bangsa Mesir untuk menulahinya. Apabila dia melihat darah pada ambang batas dan pada kedua tiang pintu itu, Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk dalam rumahmu untuk menulahi. Jadi simbolisme hisop ini digunakan memang sudah sejak zaman perjanjian lama dengan Paskah Yahudi yang mencelupkan darah domba sembelihan itu sebagai tanda ini orang Israel. Jadi alih-alih hisop atau tanaman hisop itu dicelupkan ke dalam darah anak domba, sekarang diberikanlah anggur asam kepada anak domba yang disembelih itu sebagai tanda bahwa inilah keselamatan yang datang dari Tuhan. Saya pikir ini sangat menarik ya. Santo Yohanes berusaha menunjukkan bahwa Yesus ini anak domba yang baru. Yesus ini adalah anak domba yang disembelih, yang memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi kita, sebagai ganti selamat bagi kita yang dikutuk oleh dosa. Jadi kita lihat bagaimana gambaran tanaman hisop itu melahirkan makna yang baru kepada Kristus manusia tersalib. Apalagi, misalnya Anda melihat dalam Yohanes 19 ayat 34, seorang prajurit menikam lambungnya dengan tombak dan segeralah keluar darah dan air. Ini juga detil yang seringkali kita lewatkan begitu saja dalam Jumat Agung. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah wafat ketika Dia disalibkan, dan ketika lambungnya ditikam, Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya kepada Bapa. Sudah selesai. Lalu Dia menundukkan kepala dan wafat di kayu salib. Setelahnya apa yang terjadi? Seorang prajurit menikam sisi lambungnya sampai menembus ke jantung bahkan. Menurut penelitian kain kafan Turin, bagian tombak itu yang menembus bukan hanya lambung tapi sampai ke jantungnya, menjadi masuk akal kalau digambarkan dalam film Mel Gibson itu, Yesus yang memancarkan darahnya keluar seperti disemburkan. Ada tafsir kitab suci yang begitu intimate menggambarkan bahwa darah dan air itu bentuknya tidak merembes mengalir pelan-pelan tapi menyemburkan. Karena itu kata yang dipakai, menyemburkan darah dan air keluar daripada Yesus, segera keluar. Bahasa lainnya menyemburkan. Ini melambangkan gerakan Allah yang memberi nafas, Allah yang menyemburkan nafas kehidupan kepada tanah liat itu, sehingga dia menjadi manusia. Sehingga tindakan penciptaan ini diulangi lagi saat Allah menyemburkan air dan darah, lambang kehidupan baru. Kalau dalam perjanjian lama kita melihat Allah menyemburkan nafas kehidupan, ruah, kepada tanah yang dibentuk menjadi manusia itu, sekarang manusia dilahirkan kembali dalam air. Ingat percakapan dengan Nikodemus kan? Manusia dilahirkan kembali dalam air. Melambangkan apa air ini? Melambangkan baptisan. Percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus dalam Yohanes bab 3 itu sangat mendalam. Tuhan mengatakan seseorang harus lahir baru dari air. Lalu bagaimana caranya Tuhan, kata Nikodemus? Apakah aku harus masuk ke dalam kandungan ibuku lalu dilahirkan lagi? No. Kamu akan melihat bahwa seseorang bisa lahir baru dengan air. Dan
di sini dalam proses penyaliban ini kita melihat ketika Allah menyemburkan karunia kehidupan baru dalam bentuk air, kita diingatkan akan sakramen pembaptisan sebagaimana percakapan Yesus dengan Nikodemus. Itu indah sekali. Lalu darah melambangkan ekaristi. Bapak-bapak gereja sejak awal gereja purba sudah merefleksikan Yohanes bab 19 ayat 34 ini. Ada banyak sekali catatan bapak gereja dari masa mula-mula yang memberi tafsiran bahwa darah yang keluar dari lambung Yesus melambangkan ekaristi, melambangkan sakramen, lambang kepenuhan dirinya. Inilah darahku yang diserahkan, inilah darahku yang ditumpahkan untuk keselamatan dunia. Maka ketika kita dilahirkan kembali dalam air, lalu kita meminum darah Tuhan dalam ekaristi, kita dilahirkan dalam baptisan kembali sebagai anak Allah, lalu diteguhkan dengan darah ekaristi, itulah yang mengubah kita menjadi seperti Allah. Itulah yang membuat kita kembali mendapat anugerah ilahi. Itulah yang melayakkan kita secara utuh dan sempurna dipanggil sebagai anak-anak Allah. Kita dijadikan serupa martabatnya seperti anak Allah. Jadi teman-teman, betapa dalam kalau kita merayakan misteri salib ini. Ada begitu banyak simbolisme yang saking dalamnya sampai kadang-kadang kita lewati begitu saja. Semoga Anda terbantu dengan renungan ini. Juga misalnya tentang garmen, tentang pakaian Yesus yang tidak berjahit di dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 23 sampai 24. Romo bacakan ya. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, jangan kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Ini yang tadi Romo katakan ada dalam Mazmur 22. Jadi jubah yang dikenakan Yesus yang menjadi bahan undian itu di antara mereka adalah satu jubah yang utuh, 1 tenunan dikatakan dalam Yohanes. Tidak berjahit, 1 tenunan. Sehingga kalau dikoyak, dibagi, sayang, karena tidak akan berbentuk jubah lagi. Jadi mereka membuang undi. Tapi ingat, bahwa ini juga adalah simbolisme yang cukup penting di dalam Injil Yohanes. Dalam kitab Imamat, Imamat bab 21 ayat 10, kitab Imamat bab 21 ayat 10, itu dikatakan imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah pakaiannya koyak atau janganlah ia mencabik pakaiannya. Wow, ini artinya para imam yang sudah diurapi itu harus dikenakan pakaian yang tidak boleh terkoyak, harus 1 tenunan. Jadi ketika Yohanes menyebutkan bahwa Yesus menggunakan jubah yang dalam bentuk 1 tenunan di kayu salib, dan detil itu diucapkan oleh Yohanes, kita bisa melihat gambarannya pada kitab Imamat. Ternyata Yohanes selain menunjuk Yesus sebagai anak domba baru, anak domba Paskah yang disembelih dengan lambang hisop, ketika dia memasukkan
satu narasi tentang jubah yang tidak terkoyak, tidak tercabik, satu tenunan utuh, dia mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah imam agung yang sejati. Sekaligus dia adalah imam yang mempersembahkan korban, dan sekaligus dialah korban anak domba Paskah yang baru, anak domba Allah. Luar biasa yo. Ini simbolisme-simbolisme dalam kitab suci yang sengaja dipakai oleh penulis Injil untuk menunjukkan identitas dan martabat Yesus sebagai pembawa keselamatan. Teman-temanku yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengarkan begitu banyak simbolisme yang keren ini, mungkin kita berefleksi sebentar. Tiap kali kita melihat salib, dan salib ada begitu banyak di sekeliling kita, apakah aku cukup menghargai salib? Apakah aku cukup menghargai penebusku? Apakah aku cukup mencintai dia? Kita itu kan terbiasa melihat salib sampai kadang-kadang tidak ada maknanya lagi. Di mana-mana ada salib seperti yang Romo letakkan ini. Di mana-mana ada salib dan kita seperti sudah sangat biasa. Bahkan ada cerita itu ya. Ada seorang anak non-Katolik, non-Kristiani yang nilainya jelek banget. Sampai bapaknya itu putus asa, lalu bapaknya menaruh dia di sekolah Katolik. Setelah dia masuk sekolah Katolik, nilai matematikanya itu 9, 10, sempurna. Bapaknya heran dengan perubahan yang luar biasa. Nak, kamu kok hebat banget. Dulu sebelum masuk sekolah Katolik, kamu nilainya do re mi 1 2 3 1 2 3. Ini sekarang nilainya 9 10 10 10 10 9. Apa yang menyebabkan kamu berubah begitu drastis, Nak? Anak kecil ini menjawab dengan polos, Ayah tahu nggak, di sekolah Katolik itu, di setiap ruangannya, di setiap kelas, itu ada gambar manusia dipaku di atas tanda plus. Saya tahu harus pintar matematika kalau di sekolah Katolik, kalau nggak mau dipaku di tanda plus. Kita begitu biasa melihat salib. Dan kadang-kadang kita tidak mengenal lagi apa maknanya. Banyak orang di zaman ini tergoda untuk mengasihani diri sendiri, tergoda untuk larut dalam kesedihan, kehampaan hidup. Tuhan, aku nggak ada artinya deh Tuhan hidup di dunia. Tuhan, hidupku lempeng-lempeng aja Tuhan. Tuhan, yang penting aku buat baik deh Tuhan. Banyak orang menyia-nyiakan karunia penebusannya dengan mengasihani diri sendiri, dengan berfokus hanya pada masalah-masalah, hanya berfokus pada penderitaan dan lupa bahwa setiap dari kita ditebus, dicintai, diberi pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Kita kadang lupa untuk seperti Yesus berserah kepada Bapanya yang murah hati. Di hari Jumat Agung ini saya harap semua percakapan rohani ini membantumu untuk sedikit lebih tenang menghadapi kehidupan. Membantumu untuk sedikit lebih proporsional menghadapi hidup. Karena hanya dengan demikian kita bisa berharap. Hanya dengan demikian kita bisa melanjutkan kehidupan. Masuk dalam suasana batinmu. Masuk dalam pengalaman salibmu bahkan. Lalu di depan manusia tersalib itu serahkan semua dukamu. Dia menanggung segalanya bagimu karena cinta. Maka ayo belajar berharap. Ayo belajar bangkit. Ayo belajar untuk jadi pribadi yang tidak gampang menyerah. Saya Romo Koko memberkati engkau dengan kuat kuasa Allah. Masuklah engkau dalam misteri Allah yang menyerahkan diri sebagai kurban tebusan dosa, sebagai anak domba yang disembelih. Dengan kuat kuasanya yang menghidupkan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan sayang padamu, jumpa besok jam 5 pagi.